Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang merupakan pembuat jeans lokal yang sudah terkenal di Indonesia. Ada Vincent Michael Ham. Beliau adalah owner sekaligus founder dari brand Ham Jeansku atau disebut juga Denim It Up. Nah, aja nih kita segera mulai sesi ini dengan ngobrol-ngobrol dan mendengar langsung success stories dan dunia entrepreneur di bidang industri fashion dari narasumber kita. Selamat sore Bro Vincent. Sebelumnya terima kasih Halo. menyempatkan waktu. Halo semuanya. Gue Vincent Michael. Jadi Denim It Up. Nah, ini kebetulan kita baru ada PDF terbaru ini kita buat tahun 2021. Jadi kalau tadi nanya visi misinya pastinya kita local pride ya. Semua barang yang kita buat ini emang dibuat dari artisan-artisan Indonesia. Boleh next. Di situ nah kita juga mengutamakan kualitas dari segi pemilihan bahan, segi campaign, segi marketing. Kita berusaha ya se-Indonesia mungkin lah untuk kalau bisa ya orang-orang tahu produk ini nih emang Indonesian made gitu. Nah, kita juga ada 3 series. Kalau bagi kalian yang mungkin udah follow Denim It Up, bisa belajar dari series kita ini bahwa Denim It Up ini mempunyai banyak ciri khas. Tapi mulai dari batik atau bordir-bordiran yang ke Indonesia-Indonesiaan gitu. Banyak lah, kalian bisa langsung kepoin Instagramnya. Nah, terus banyak banget nih yang bertanya nih, Ham Jeansku atau Denim It Up sih namanya gitu. Soalnya kalau di Instagram kalian bisa lihat tuh Denim It Up ya namanya. Namun sebenarnya mereknya itu tuh Ham Jeansku gitu. Nah, boleh next juga. Gue agak kecepetan nggak ya bro ya? Soalnya mohon maaf nih kalau bagi kalian yang emang baru dengar-dengar cerita Ham Jeansku, gue masih sedikit kaku. Jadi mohon pengertiannya. Nah, terus ini kayak ada beberapa BTS jadi dari SS1920. Jadi yang pasti gue sebagai entrepreneur gue nggak kerja sendiri ya, gue punya tim gitu. Jadi emang kalau kalian lihat campaign kita itu bukan sepenuhnya dari gue juga, tapi emang discuss dari tim gue juga gitu. Nah ini dari Drop One, kalian bisa langsung kepoin di katalog itu. Ya artikel-artikelnya emang keren-keren ya pastinya. Kita juga yang serial 2020 kemarin kita dibagi ke dalam 3 drops, ada drop 1, drop 2, dan drop 3. Nah ini kurang lebih produk-produknya kayak gimana sih dari ya brand yang lagi gue bangun ini gitu. Boleh next lagi. Nah ini drop 3-nya kita Ham Jeansku bukan hanya jeans aja ya, kita ada kaos, ada tote bag, ada kemeja, ada jaket, intinya semua yang kalian bisa pakai lah. Yang mudah-mudahan tahun ini kita lebih ngerambah ke yang macam-macam, seperti mungkin ada sepatu juga. Next lagi. Nah, jadi thank you. Jadi kayak intinya semua desain yang dibuat memiliki khasnya tersendiri. Kalau kalian kepoin Denim It Up atau Ham Jeansku, di semua produk kita itu ada kayak jahitan zigzag atau ada bordir merah ya gitu ya. Bordir merah berbentuk H. Itu yang untuk menandakan produk ini authentic Ham Jeansku gitu. Boleh next lagi. Udah ya. Oke. Ya, kurang lebih kayak gitu Bro Abraham. Oke. Ya gitu ya kira-kira teman-teman untuk bisnis Ham Jeansku. Keren banget kan? Dan juga aku kan juga ada baca-baca ya kok. Kalau misalnya Bro Vincent ini udah tekunin dunia garment fashion itu dari SMA. Itu karena memang dari circle pertemanan gitu ya kok yang suka fashion atau mungkin dari orang tua gitu suruh masuk dunia fashion gitu gimana tuh kok? Kalau pertanyaan itu ya, jadi sebenarnya sebelum gue membuat Ham Jeansku, gue kan emang udah bekerja di industri jeans ya. Jadi emang awalnya dari orang tua sih, turunan dari orang tua, bahwa orang tua gue emang kebetulan produsen juga. Namun awalnya itu tuh gue bergerak mulai dari Tanah Abang, mulai dari
cari orderan di Bandung, tapi kan gue kan bikinin produk-produk untuk orang-orang pada saat itu. Kayak gue bikin produk buat mereka, sampai ujung-ujungnya gue mikir kayak, ini kok gue bikinin produk orang yang keren-keren mulu ya, padahal kan kayak hasil taste-nya sebenarnya tuh dari gue gitu, dari innernya Vincent Michael. Kenapa nggak gue coba membuat brand gitu? Ya gue sebelum Ham Jeansku juga gue udah sempat bikin 3 brand, namun 3-3 gagal. Nah ini Ham Jeansku brand gue yang keempat gitu. Tahu-taunya ya lumayan lah, puji Tuhan, kayak banyak orang yang suka gitu sampai sekarang deh gitu. Itu Oke. Nah, di Ham Jeansku ini kan juga aku lihat ada masuk ke Jakarta Fashion Week. Itu kan juga bergengsi banget tuh kok. Itu gimana tuh kok prosesnya bisa masuk ke JFWC itu? Kalau dari JFW sebenarnya pakai orang dalam, bro. Enggak lah, bercanda. Jadi kalau dari JFW itu sebenarnya dari teman gue. Emang teman gue tuh dia punya kenalan dari orang JFW. Habis itu tiba-tiba dikontak deh sama orang JFW, mau nggak jadi partisipan di JFW ini. Jadi teman gue itu tuh namanya Kevin Kevas. Jadi shout out to Kevin Kevas, dia punya brand juga. Harusnya pada saat itu si Kevin Kevas yang tampil, tapi dia kayak ada halangan. Akhirnya gue dihubungin sama JFW lagi, mau nggak gantiin Kevin Kevas gitu. Karena brand gue ini cukup mengempuni untuk dijajal di ajang bergengsi seperti JFW gitu. Ya JFW acara yang bergengsi, banyak pengalaman juga ya dari sana ya, bahwa sebenarnya tuh industri fashion di Indonesia tuh gila, banyak banget yang keren-keren gitu, dan kita harus siap-siap untuk terus bisa bersaing. Kalau misalnya buat usaha kan untuk awal-awal Kak Vincent sendiri ini kan juga ada partner ya. Itu kan kadang kalau di startup tuh banyak startup pecah tuh gara-gara ribut antar partner, entah nggak cocok. Itu gimana itu antisipasi dari Kak Vincent waktu awal buat usaha ini? Partner, pastinya menemukan partner yang terbaik itu lebih susah daripada nyari jodoh kayaknya tuh. Soalnya emang partner yang tepat itu emang harus kita cari terus sampai dapet. Seperti di hari-hari awalnya Ham Jeansku, emang gue gonta-ganti partner ya ada beberapa kali lah, cuman ya nggak musuhan. Cuma kita harus ngomongin secara kekeluargaan bahwa ya kita nggak cocok gitu. Ya kita harus mencarikan solusi ya biar sama-sama maju lah gitu intinya. Ya never give up to find the perfect partner lah. Itu emang sulit tapi harus gitu. Karena lu nggak mungkin bisa pergi jauh sendiri gitu. Harus bersama tim yang solid. Sama ini kan juga udah selama setahun ya, dari tahun 2020 sampai tahun ini 2021, kita kan lagi jalanin dari masa pandemi. Mayoritas orang-orang juga lebih milih untuk stay at home. Nah, untuk fashion ini kan mungkin kalau aku pikir ini lebih ke kebutuhan tersier ya. Itu inovasi-inovasi apa aja gitu agar bisnis ini bisa dipertahankan gitu di masa pandemi ini. Yes. Kalau itu gue juga pengen nanya sih sama banyak pembicara di sini kan yang hebat-hebat. Karena gue sendiri juga sebenarnya kita juga masih menjajal mungkin strategi-strategi apa yang udah kita terapin selama tahun 2020 kemarin. Tapi kita kemarin mencoba untuk lebih membanyakin konten gitu. Banyakin konten yang tadinya mungkin satu serial drop gitu, kita ngerilisnya secara langsung. Namun tahun kemarin kita bagi-bagi, kita pilah-pilah biar gimana setiap hari kita punya konten gitu. Jadi engagement kita mungkin mulai dari Instagram bisa lebih sering gitu. Lebih sering berarti engagementnya hampir setiap hari, makin banyak orang yang lihat gitu. Akhirnya ya puji Tuhan hasilnya baik gitu. Dan kita harus available di semua marketplace ya, sosial media, biar kita tuh diingat terus gitu. Itu kayak teknik yang kita pakai gitu selama tahun 2020. Dan yang pasti produk yang kita keluarin harus unik dari kompetitor kita gitu.
ya selayaknya ini produk harus Hamjinsku banget deh gitu. Kalau kalian yang emang mungkin udah follow Hamjinsku, kalian pasti paham lah. Oh, oke. Mungkin untuk kalau misalnya Bro Vincent nih boleh share, ini kan mungkin banyak nih penonton di sini, anak-anak muda di sini mau nyemplung nih di industri fashion. Nah, kira-kira langkah pertama apa nih yang mesti kita lakuin untuk buka usaha khususnya di industri fashion sini? Yang pasti lo orang harus mencintai dulu ya dunianya ya. Karena dunia fashion itu tuh hal yang gue lihat tuh butuh yang namanya tuh rasa kasih sayang akan apa yang lo lakukan gitu. Lo harus enjoy gitu, enjoy doing fashion gitu. Doing fashion maksudnya jangan semata-mata gue mau nyari duit, gue jualan baju aja deh gitu. Tapi kayak lebih gue suka nggak sih yang namanya bikin baju gitu. Kayaknya itu lebih penting deh zaman-zaman sekarang. Karena di zaman sekarang ini lu butuh tenaga ekstra untuk lu survive di industri itu. Tenaga ekstra itu tuh bukannya lu harus kayak tanda kutip lu harus kerja rodi ya, tapi kan setidaknya kalau kita mencintai sesuatu, kita jadi bekerja seperti nggak bekerja gitu. Akhirnya ide-ide brilian bisa masuk ke dalam benak kita ya, macam kayak gitu lah bro. Waduh, keren. Dalam. Tapi kan kalau misalnya desainer gitu kan, aku kan bukan desainer jadi aku juga kurang tahu. Kalau misalnya ngedesain sesuatu, tapi kadang-kadang stuck gitu. Aduh, ini udah desain begini banyak, ini mau desain apa lagi nih? Itu gimana tuh biar Bro Vincent nih bisa nge-refresh gitu, bisa keluar ide-ide yang baru desain-desain. Yang pasti kalau gue sih gue selalu berawal dengan doa ya. Kayak gue mau ngedesain apa gitu. Ya minta hikmat lah dari Tuhan. Soalnya kan kita kan manusia kan punya batasan nih gitu ya. Mungkin hikmatnya bisa kita lagi jalan-jalan ke kafe, tiba-tiba nemuin sesuatu. Mungkin ada patung yang bisa kita jadiin gambar di baju kita. Atau mungkin lo habis ketemu cewek yang cantik gitu kan. Lo bisa gambar dia di baju lo. Ya banyak macam lah. Soalnya kayak desain, yang ngomongin desain kayak mentok ya sering mentok. Tapi kita selalu mencoba untuk ya menggali terus lah. Inner digging juga penting gitu. Kayak apa sih kayak jati diri lo yang bisa membuat lo beda dari gambar-gambar lain di luar sana gitu. Tapi kalau misalnya Bro Vincent sendiri lihat bisnis Hamjinsku ini udah kelihatan gambaran belum? Ini 10 tahun ke depan nih kira-kira mau seperti apa gitu atau gimana? Kalau dibilang 10 tahun lagi bakal jadi seperti apa, yang pasti kita harus tahu kemana kita mau membawa bisnis kita ya. Kita harus set goals lah. Tapi kemana Hamjinsku 10 tahun lagi, yang pasti besar ya gitu. Gak enak lah kalau gue bicarain di sini gitu. Yang pasti kita udah kayak ada set goals lah. Cuman to go there, ya we need extra effort gitu. Kayak ya yang pasti Hamjinsku 10 tahun dari sekarang udah go internasional gitu. Amin gitu. Dan ya udah benar-benar udah bisa dikenal sebagai brand, Indonesian brand yang moga-moga bisa dibanggain sama masyarakat Indonesia gitu. Wah, keren Kak. Sama juga di sini kan juga namanya juga bisnis ya, mau di bidang apapun ada namanya tuh tantangan. Nah, kira-kira kalau misalnya di bisnis bidang industri fashion ini itu tantangan-tantangan dari kecil sampai ke berat itu apa aja sih Kak? Sama sikap entrepreneurship atau attitude yang harus kita miliki sebagai milenial tuh apa gitu? Tantangan yang terberat adalah membuat produk untuk jadi on time. Karena itu untuk menjadikan produk on time banyak banget nih kayak divisi-divisi yang emang harus dikejar. Karena untuk bikin denim atau baju enggak kayak cuma kayak gunting kertas terus disusun jadi enggak. Karena di sini ada dari pabrik bahan, dari penjahit, dari mungkin bahan-bahan bakunya semua kayak harus dijadiin atau ya dikejar biar artikelnya itu bisa kelar on time sehingga nggak ngaret jadwal rilisnya. Itu mungkin challenges yang gue alamin ya sepanjang 2020 kemarin karena kan emang ada pandemi juga ya, banyak keterbatasan. Namun nih kita nggak boleh jadikan itu sebagai alasan ya, kita harus tetap
push gimana nih kalau yang mungkin di partner A keok, partner B ada, partner C ada, ya lu udah harus siapin peluru cadangannya itu biar lu nggak keteter atau ngaret gitu. Terus kalau challenge yang lain ya lu nggak boleh stop berinovasi di sini. Lu inovasi mungkin bisa setiap hari kita kayak mikirin inovasi apa nih yang harus kita lakuin. Dan yang pasti itu yang kayak gue bilang tadi, ya kita harus mencari partner lain karena skala bisnis kita harus diperbesar makin hari. Berarti skala bisnis kita diperbesar, berarti makin banyak orang yang bekerja, makin banyak teman di dalam grup HAM ini gitu. Find the right partner. Oke, lanjut gimana, Bang? Yang paling penting tuh partner ya. Kalau cari jalanin bisnis. Yes. Sama selama HAM Jinsku ini kira-kira up and down-nya apa nih? Kira-kira waktu mungkin ada di titik terendahnya jalan bisnisnya itu apa, mungkin bisa di-sharing-sharingin titik teratasnya gitu. Yang paling berat dari HAM Jinsku adalah ketika waktu gue baru mau mulai bisnis ini. Berarti itu kalau mau mulai itu yang pasti ya kalian paham lah anak-anak muda zaman sekarang lihat Instagram follower 0. Gimana nih cara bikin jadi 100 orang followernya? Gimana bisa jadi 1000 sampai bisa dikenal banyak orang gitu. Terus bisa nggak nih HAM Jinsku menembus pasar lokal? Ya banyak kayak itulah apa ya, lebih kayak pertanyaan-pertanyaan ke dalam diri kita sendiri ya. Bisa nggak nih ya, tanpa kalau gue prakal ya kadang pertanyaan-pertanyaan itu bisa bikin gagal praktek gitu. Nah jadi bagi kalian yang emang mau mulai berbisnis ya mulai aja, nggak usah nunggu-nunggu, mulai aja dulu kayak Tokopedia gitu, mulai aja dulu. Iya benar-benar. Jangan kebanyakan alasan karena gue dulu begitu. Udah deh gue yang harusnya gue ngechat mungkin 100 temen gue, follow dong Instagram gue dan meet up. Gue malah pergi refleksi, pergi nongkrong, yang harusnya gue megang HP gue ya gue chat aja temen gue, follow dong gue lagi ada bisnis baru nih. Kan gue gak minta duit gitu. Iya benar-benar. Gak ada salahnya. Nah mulai dari sana, lu bakal dapet 1000 follower pertama lu mungkin gitu. Yang penting pokoknya nyemplung dulu, coba dulu, ya nanti belakang. Betul, sambil doa yang banyak bro, gitulah. Oke. Sama ini kan kalau misalnya bikin fashion ya, itu kan paling kunci utamanya tuh branding ya. Itu cara nge-brandingnya itu strateginya gimana sih? Atau strategi marketing apa yang diimplementasikan ke HAM Jinsku ini? Oke. Kalau soal branding ya, itu luas sekali ya. Pembicaraannya, soalnya kayak mungkin HAM Jinsku belum segede brand-brand besar ya, namun kita mencoba dari mungkin HAM Jinsku is lebih kayak is a story sih, is an Indonesian artisan story yang ingin mencoba go global gitu. Yaitu kalau emang terus mulai dari series kita lebih bercerita soal pabrik-pabrik dari Indonesia kayak bahan-bahan batik gitu, kita implementasikan semangat merdeka gitu yang kita bikin gambar-gambar dalam kita punya jaket, kita punya baju, atau mungkin kayak Oret Labora. Kenapa gue bikin Oret Labora ya karena selama tahun 2020 ya gue ya banyak doa. Terus gue juga bekerja gitu, karena itu yang terpenting, jadi gue bikinin baju juga. Terus mungkin kalau dari celana jeans yang emang unik-unik warnanya, ya karena emang gue sebagai desainer, gue suka sama warna-warna yang laut gitu. Jadi kayak gue masukin ke situ, lalu gue bercerita juga sama follower gue di situ kenapa gue bikin celana ini, bla bla bla. Ya lebih kayak storytelling lah gitu, cara kita branding. Oke. Sama ini sebenarnya kan kalau kita lihat banyak orang punya mindset, mau naikin personal branding dulu, nanti tunggu udah banyak followers dari gue sendiri, nanti baru gue launch bisnis, jadi lebih enak jalannya. Atau
lebih mendingin ngerintis bisnis dulu, nanti kalau bisnisnya udah jalan, udah sukses, wah ntar baru lihat, oh ini CEO-nya siapa gitu. Nah baru nanti personal brandingnya jalan sendiri. Kalau misalnya dari Bro Vincent sendiri, lebih disaranin lebih mending yang mana untuk jalanin bisnis? Kalau lu punya personal branding yang bagus, itu udah leverage banget sih. Karena lu punya keunggulan ya. Karena man behind the business itu zaman sekarang tuh penting menurut gua. Nah, gue sendiri, follower gue di Instagram cuma 1000-an ya. Mungkin abis ikut seminar ini mungkin jadi 2000 kali ya. Jadi lumayan lah. Kalau dari man behind the business-nya, ya gue mungkin kadang tampil ya di Instagram brand gue. Tapi kan bukan yang kayak gue tampil, gue minta follower. Karena gue bukan artis gitu. Gue juga, gue kayak lebih ke designer only gitu. Jadi kayak mungkin personal branding bagus. Tapi lebih bagus kalau misalnya brand itu bisa berjalan sendirinya sih. Gue lebih suka itu. Gue lebih suka kalau bisa orang nggak tahu Vincent Ham siapa sih gitu. Yang penting lu tahu brand gue gitu. Tapi kayak zaman sekarangnya kenapa gue kadang nampil di Instagram, ya mungkin ya biar lebih manis aja kan. Kalau tak kenal tak sayang gitu. Ya syukur-syukur kita pas-pasan bertatapan di story atau di feeds, ya syukur. Tapi kalau enggak ya lihatlah, we have a good product and it's Indonesian made and you can have it with a very affordable price. And this product itu ganteng bro gitu. Oke. Berarti lebih ngerintis bisnisnya dulu lah ya, lebih fokus ke bisnisnya dulu lah ya gitu ya, kira-kira. Iya itu menurut gua, tapi kan menurut gua nggak, belum tentu benar juga menurut orang lain. Ya ada kesukaannya masing-masing lah. So itu versi Vincent Michael gitu. Oke. Oh ya, untuk teman-teman di sini, penonton di sini, untuk chat box itu nanti bakal dibuka. Jadi bagi penonton yang udah punya pertanyaan, bisa kirim pertanyaannya di chat box di sini ya. Nanti pertanyaannya bakal dijawab sama Bro Vincent. Sama gini, kok? Oh iya, gimana bro? Gimana sih cara anak muda itu merintis bisnis, itu dia bisa nemuin value tersendirinya gitu. Jadi bisnis mereka itu berbeda dari perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Yang pasti kalau, aduh gue lupa penulisnya siapa, cuma gue pernah baca The Zag ya. Jadi ZAG. ZAG itu intinya tuh, inti dari artinya itu lo harus menemukan keunikan lo tersendiri gitu. Kalau gue menemukan gimana gue punya value yang berbeda dari mungkin brand-brand yang lain. Karena Ham Jeansku ini kayak kita udah mengimplementasikan bahwa Ham Jeansku ini pertama mempunyai kayak corak-corak yang berbeda dari denim lain. Contohnya ada zigzag patternnya, ada H logo stitchingnya, terus ada juga bendera Indo di setiap kita punya produk. Terus kita juga ngembangin batik, di dalam kita punya corak-corak sebagai tambahan-tambahan aksesoris. Intinya bikin produk lu seunik mungkin lah untuk mempenetrasi market. Itu kalau menurut gua gitu. Nah dari sana baru lu boleh lu olah gitu. Lu olah sehingga mungkin produk-produk yang lebih basic kalian punya pelanggan bisa menikmatin juga gitu. Intinya lu menemukan Zack-nya dulu, keunikan yang bisa lu ceritakan ke pelanggan-pelanggan lo. Gimana caranya? Self digging bro. Self digging ya. Digging tuh menggali di dalam diri lu apa sih keunikan lu gitu. Karena setiap manusia kan diciptakan unik ya. Lu jangan mencoba jadi orang lain gitu. Lu jadi diri lu sendiri aja. Nanti lu bakal menemukan gimana produk lu harus berbeda gitu. Gimana ya jelasin nih, kurang lebih lah kayak gitu. Mungkin harus diresap dengan iman gitu, baru ngerti. Tapi kalau dari Bro Vincent sendiri kan harus self digging gitu kan. Itu dulu waktu awal-awal tuh Bro Vincent tuh gimana tuh untuk self diggingnya gitu? Self diggingnya, gimana ya jelasinnya gimana gue bisa menemukan? Oh,
gue bisa menemukan zigzag stitching yang kalian bisa nemuin di Hamjinsku punya produk. Gue lihat diri gue berantakan bro, gue orangnya tuh berantakan lah, ibaratnya kamar gue berantakan, muka gue berantakan gitu, terus kayak gue suka pattern-pattern yang zigzag gitu, akhirnya gue gambar kan gitu. Kayaknya ini cakep deh kalau gue masukin ke dalam gue punya jeans ini. Terusan deh sampai sekarang. Jadi dari ribuan celana yang udah kita sold itu, ya itu ada stitching zigzag di dalam jeans kita itu. Dan itu membuat kita unik. Gitu salah satunya. Oke. Sama ini, kalau waktu awal-awal buka ini usaha, kira-kira mentor atau coach itu sebenarnya penting nggak sih sebenarnya kalau misalnya dalam buka usaha gitu, atau tetap jalanin aja dulu gitu tanpa mentor atau coach? Wah, kalau tanpa mentor atau coach sih gue juga bingung nih bro ya mau kemana ya. Soalnya ibaratnya kita jadi kayak nggak ada blueprint. Nah, mentor atau coach itu gue dapat dari mana? Yang pasti baca buku, atau mungkin datang-datang ke seminar-seminar, atau mungkin lu mencari figur yang emang udah ada di industri fashion ini, habis itu ya you can copy them. Tapi bukan secara mungkin lu copy 100% ya. Ya cuma maksudnya gue, ya lu bisa ambil pelajaran-pelajaran positif dari mereka. Gitu. Sama kalau misalnya dalam membuat suatu startup, juga tadi di webinar sebelumnya bilang mayoritas startup itu gagal. Karena juga dalam riset pun 90% dari startup itu gagal di tahun pertamanya. Itu Yes. gimana ya kalau misalnya dari Bro Vincent sendiri itu kelola keuangan dengan baik, supaya usahanya itu pengelolaan keuangannya bagus gitu ke depannya? Startup di tahun pertama gagal. Bener banget. Ya gue jujur, gue ada 3 brand sebelum Hamjinsku, 3-3 gagal. Nah yang keempat pun Hamjinsku ini, ya di tahun pertama ya gue gak dapet revenue sama sekali sih kalau bisa dibilang ya. Ibaratnya ya kerja karena suka gitu, ngerti ya. Sambil gue ada kerjaan yang lain kan yang bisa dapet, yang bisa menafkahi gue dulu selama setahun pertama gitu. Ya lu harus pintar-pintar lah kayak gimana biar brand lu ini bisa survive secara finansial. Yang pasti jangan besar pasak daripada tiang ya. Ketika lu udah ngejual, mungkin ketika lu udah menjual produk-produk lo yang pertama ini, ya lu harus siapin untuk bikin produk kedua, ya itu kan butuh dana lagi. Jangan lu pakai cuannya gitu untuk hahaha, tapi ya lebih kayak untuk reinvest to your business lagi. Itu challenge-nya sih. Ya gitulah. Oke. Ada juga tadi kan Koko juga mention kalau buat bisnis jangan mikir terlalu banyak, just do it. Pernah nggak mencoba dan gagal, and how you cope up with that? How do you get back to your feet again? Kayak gitu. Nah, kalau gue di brand gue yang pertama, kedua, ketiga gue gagal, ya gue introspeksi diri. Kenapa gagal? Ya karena gue pada saat itu belum kenal mentor mungkin ya, atau mungkin gue belum ketemu siklusnya gimana sih cara sukses ngebangun brand itu. Sampai ya gue mulai baca buku, terus mulai datang-datang ke seminar. Oh ternyata gini caranya. Oh kemarin gue juga salah nih di sini. Intinya jangan berhenti mencoba lah sampai lu sukses bro gitu. Setuju. Sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomong industri fashion ini, kalau jeans ada Levi's gitu ya, itu kira-kira ada sisi dari unique selling apa yang bakal, kalau tuh optimis, kalau misalnya Hamjinsku nih bisa bersaing dengan brand-brand global ini, itu gimana? Wow itu dalam banget bro. Gimana ya caranya? Ada yang bisa kasih tahu ya di sini? Gue juga mau tahu tuh gimana ngalahin Levi's.
Yang pasti kalau Levi's kenapa dia bisa sesukses itu ya karena dia udah lama ya. Dia udah lama, dia udah senior lah, dia udah dari tahun mungkin ya belum, lu sama gue belum lahir dia udah ada gitu. Dari zamannya industri pada saat itu. Ya kalau Hamjinsku bisa ke sana ya doain aja sih gitu. Gue kalau itu gue belum bisa jawab sih bro. Yang pasti gue bakal mencoba gitu. Hamjinsku biar bisa dikenal sama satu masyarakat Indonesia dulu lah. Mulai dari situ. And then we talk global. Kalau misalnya menurut Koko sendiri, kadang kan kalau orang bilang bisnis kalau mau survive harus diversifikasi ya. Jadi kalau misalnya awalnya jual di jeans doang, itu harus merambah ke lain-lain, kayak misalnya jaket atau misalnya baju gitu. Nah itu kan kalau misalnya aku baca lagi, ini kan udah main ke baju sama jaket juga, tapi kira-kira bakal main ke hal lain juga atau gimana nggak? Iya, jadi emang di tahun pertama dan kedua Hamjinsku emang kita cuma selling jeans doang ya. Namun di tahun 2,5 sampai ketiga, gua sendiri sebagai desainer agak enek nih kalau cuma celana jeans doang gitu. Sedangkan gue juga suka sama baju, gue juga suka bikin jaket. Akhirnya kita mulai ngerambah, jadi orang lebih banyak pilihan. Kalau bisa dari atas sampai bawah, si model pakai produk Hamjinsku. Atau mungkin kalian boleh kenal Ham atau Denim It Up gitu. Harus diperbanyak variannya. Kalau bisa color nanti gue juga mau bikin bro gitu. Waduh, semuanya ya, semua tipe semua dimasukin ya. Pengennya. Cuma mungkin gue masih bingung bikin color yang adem gimana. Oke. Mungkin kita udah masuk ke sesi Q&A aja ya. Ini banyak nih yang masuk. Mungkin dari teman-teman di sini baik mau nanya-nanya nih tentang industri fashion. Oh ya boleh. Gue jawab sebisa mungkin dah. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Prinsip paling penting apa ya? Yang pasti cuan ya. semua bisnis gitu ya. Ya, yang pasti kita ya lu mau korek kemana dulu? Mungkin kalau dari Hamjinsku ya, prinsip yang paling penting dari Hamjinsku itu adalah kita keluar dari kita punya series. Jadi setiap jeans kita itu harus ada keunikannya masing-masing. And to be unique itu prinsip kita sih. Fast fashion. Yeah, fashion is very fast ya. If you cannot cope with the speed, you'll be gone ya. Menurut gua ya. Tapi maksudnya fast fashion itu ya kita bisa bilang mungkin merek seperti Zara kita bisa lihat fast fashion. Tapi nggak mungkin LV nggak se-fast Zara. Mungkin itu kalau dari pandangan gua ya. Gua bukannya so tau ya. Namun fast fashion itu yang harus dipentingin pada zaman sekarang adalah ya lu harus tetap bikin good products sih walaupun lu fast fashion. Cuma banyak juga kan brand yang kayak bikin fast fashion namun produknya jadi nggak laku, yang ada jadi waste. Nah itu kayak lu harus perhatiin itu sih. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Kezia. Apa aja sih hal-hal yang bikin bisnis kita tuh sebenarnya gagal kalau misalnya dari pandangan Bro Vito sendiri? Bisnis kita gagal ya. Ya gagal itu adalah berhenti mencoba ya. Mungkin lu udah males kali ya si pribadi itu untuk mungkin kayak dia bisa ngeliat bisnisnya itu tuh ya nggak bakal jadi apa-apa, makanya dia ya udah gue gagalin aja deh. Namun kalau misalnya lu percaya bisnis lu itu bakal jadi sesuatu, lu nggak mungkin gagal sih, lu pasti bakal jadi sesuatu bisnis itu. Itu kali ya. As long as kita
belum nyerah, as long as kita belum mau udah tutup nih bisnis, berarti hitungannya berarti belum gagal gitu. Iya, ya iyalah kayak gitulah. Kesuksesan yang tunda gitu ya. Benar, benar, benar. Ya lu sendiri lu sebagai brand owner, lu harus pede sih bahwa lu bisa jadi nomor satu. Dan ya puji Tuhan maksudnya kayak gue selalu punya keinginan untuk menjadi nomor satu. Ya lu harus punya mentalitas itu. There's no second place, you just need to be the first. Baru mungkin ya at least if you aim for the star, ya lu bakal ada di awan-awan, ngerti nggak? Intinya kita harus mencoba yang terbaik terus lah gitu. Biar kita bisa selalu on top gitu. Namun gue juga masih belajar, ya mohon doanya aja gitu. Kalau itu mudah-mudahan kita bakal siap di bulan April ya. Jadi sebelum Lebaran, nanti kita bakal hajar dulu tuh. Ini serial baru kita. Eco-friendly itu kita lagi develop sih sama pabrik bahannya. Untuk mungkin memakai cotton yang bekas daur ulang gitu. Itu masih kita rahasiakan sih, cuma kita ada project sana. Kalau slow fashion ya, slow fast, kayaknya sekarang lebih universal kali ya. Yang fast fashion juga gue lihat barangnya mulai bisa dibilang nggak se-fast dulu ya. Kalau slow fashion itu apa ya contohnya bro ya? Apa LV gitu, slow fashion atau apa gitu? Kayaknya lebih ya sekarang kita berlomba-lomba gitu untuk bisa mengeluarkan produk pada timing yang tepat biar orang-orang bisa melihat dan bisa menikmatinya gitu. Kalau soal packaging, sustainability ya pasti gue udah mengurangi plastik. Jeansku udah mulai memakai paper bag. Habis itu kita juga lebih fokus kepada packaging yang lebih wah lah pada tahun ini. Lebih wah itu biar customer experience waktu mereka nge-unboxing itu mereka ya ada value tersendirinya lah, kayak kita tambahin stiker nanti, terus kayak boxnya jadi kayak mungkin model-model pizza box gitu yang emang lagi kekinian sekarang. Ya biar lebih naro senyuman lah di muka-muka calon pembeli kita ini gitu. Pernah banget gue di titik itu. Ibaratnya yang kemarin itu gue kayak udah ngejalanin 3 brand kan sebelumnya. Namun gue mungkin belum dapat resources yang banyak. Namun di brand gue yang keempat, ibaratnya gue udah mulai dapat resources yang tepat. Gue baca buku yang tepat, gue dengerin seminar yang tepat. Gue juga ngincer role model yang lumayan tepat lah. Jadi pada saat brand keempat itu kayak udah saatnya ya gue harus sukses gitu. Gue harus sukses membangun brand ini karena jeansku juga brand cowok ya. Gue sendiri cowok gitu. Jadi kayak ya gue harus bisa marketing ini lah. Gue harus sukses di sini. Sukses itu adalah harga mati pada saat itu. Mungkin kalau gue nggak sukses di dalam brand ini, ya gue sendiri jujur gue nggak kuliah gitu. Gue nggak ada lulusan S1. Gue emang langsung kerja di saat umur gue 18 tahun pada saat itu. Ibaratnya it's enough playing lah. Gue harus jadi orang gitu. Gue harus jadi sumber berkat bagi sekeliling gue, ya gue harus memulai dari sini. Kalau enggak ya gue moyung, mati aja gitu.
Jadi gue harus sukses gitu. Kalau gue mungkin boleh ngasih satu bocoran. Ini sih bagi kalian-kalian yang emang mau memulai brand ya. Kalian harus nonton video ini. Simon Sinek, The Why Factor. Kayak The Why you need to start, The Why. Pokoknya itu video bagus lah. Kalian bisa dapat dari YouTube juga. Mungkin salah satunya itu rekomendasi dari gue. Terus kalau misalnya yang fashion, cara ngejawabnya itu, ya itu lo harus Z factor itu kayak ZAG itu lo harus nemuin keunikan lo biar lo bisa survive di dalam. Orang Indonesia masih hobi belanja bro, market masih besar, cuma ya gimana lo cara nangkep market itu di dalam dunia online sekarang, semuanya serba online, Shopee, Tokped dan lain-lain, Instagram, ya lo mencoba gimana lo bisa selalu ada di dalam platform itu. Wah itu gue paling suka, maksudnya kayak gue paling seneng kalau customer gue satisfied ya, karena gue lihat ulasan juga gitu. Kalau emang yang nggak puas gue suruh balikin bro, barangnya gue retur nggak apa-apa. Lu ganti aja produk lo sama yang lain yang lu suka gitu. Jadi kayak emang customer satisfaction itu penting banget, karena ketika mouth to mouth marketing itu the best sih. Kayak ibaratnya mouth to mouth marketing, lu beli nih produk dari Ham Jeansku, lu bakal kasih tahu mungkin 5-10 teman lu gitu, ini produk bagus coy, lu harus beli gitu. Nah itu sih dari sana gitu kita ngerambah. Itu penting banget bro, Brian. Mouth to mouth itu ya yang Lo harus bikin customer lu satisfied lah. Oke. Sekali lagi sorry banget untuk teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan tapi pertanyaannya belum kejawab. Sama ini terakhir untuk teman-teman ini, mungkin Kak Vincent bisa kasih pesan-pesan yang bisa jadi motivasi untuk pembelajaran untuk orang yang memulai usaha, khususnya di industri fashion. Jadi kalau tips and tricks dari gue ya, yang pasti pertama kalian harus banyak berdoa ya, banyak minta hikmat sama Tuhan Yang Maha Esa. Jangan males. Sama kalau lu ada ide pada saat ini lu tulis, biasakan menulis mungkin di notes lu di buku atau di handphone biar nggak lupa ide-ide lu itu. Lalu yang langsung aja eksekusi bro. Kalau gagal ya udah, gagal, belajar dari kesalahannya. Coba lagi dengan teknik yang lain sampai jadi gitu bro. Sama kayak tagline-nya e-commerce sebelah ya kok. Mulai aja dulu gitu ya. Iya. Okay. Benar bro. Terima kasih Bro Vincent. Thank you banget. Semuanya udah dengerin. Saya ucapkan mohon maaf jika ada perkataan yang berkenan. Juga terima kasih semuanya. Berakhirlah sudah sesi kita yang terakhir. Thank you banget Bro Brian. Bro Abraham. Oke, berakhirlah sudah sesi kita yang terakhir kali ini. Kiranya ilmu yang didapatkan bisa langsung teman-teman implementasikan di usaha teman-teman. Dan juga aku berharap teman-teman dapat sukses berbisnis di bidangnya masing-masing. Webinar Startup 2021, The Rise of Young Entrepreneurs, didukung oleh PPI Tiongkok yang diselenggarakan oleh PPIT Cabang Hangzhou atau HISC, Permitinpo, PPIT Cabang Suzhou atau SISC. Kalian juga sudah bisa mengisi link absensi yang telah diberikan panitia di kolom chat sebagai syarat mendapatkan e-certificate. Kalian minimal harus mengikuti 3 sesi dalam acara Startup ini, The Rise of Young Entrepreneurs 2021. Oke, terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Abraham pamit undur diri. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi pada MC.